Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Mata Nangmong Yukin semakin dingin, dan ketika lengannya tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, kekuatan kematian iblis, seperti gelombang hitam besar, menyapu ke segala arah. Kemanapun dia pergi, pedang api dengan pegangan yang telah meningkatkan kekuatannya 11 kali meledak ke udara satu demi satu. Sebelum Nangmong Yukin menghela nafas lega, puncak raksasa kekuatan bumi setinggi 300 meter meluncur ke arahnya. Nangmong Yukin tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya dan mengarahkan ke langit di atas kepalanya, berbenturan dengan pedang terbangnya. Puncak raksasa seberat 3 juta kati jatuh, menabrak lengan kanannya memegang pedang, dan dengan keras menekan kepalanya. Ledakan. Tangan kirinya yang tampaknya lembut mendorong ke arah atas kepalanya dengan keras, mengenai ujung bawah Jufeng. Jufeng menekannya seperti meteor. Bang! Pada saat tangan kanan Nangmong Yukin mencabut pedang terbang, telapak tangan kanannya memunculkan kekuatan spiritual yang mempesona, dan setelah mengenai bagian bawah puncak dengan seluruh kekuatannya, dalam sekejap, puncak raksasa setinggi 300 meter itu terkoyak. Nangmong Yukin menginjak pedang terbang dan berdiri tegak. Tiba-tiba, ada raungan yang keras dari langit, seperti hantu yang menangis dan lolongan serigala, itu seperti iblis yang mengancam dunia, dan suara iblis menelan segalanya. Tidak mungkin. Ketika Nangmong Yukin mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit, dia sangat terkejut. Di atas kepalanya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang membuka taringnya. Di dalam mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki, ada bila angin besar yang penuh dengan kekuatan untuk merobek segalanya. Sekarang Tan Yun memasuki tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Pada saat ini, dia telah menggunakan kekuatan mulut iblis angin, yang 10 kali lebih kuat daripada ketika dia berada di tingkat ke-8 dari ranah jiwa janin. Kamu siapa? Nangmong Yukin memucat, mengapa kamu tidak hanya dapat menggunakan kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi juga mengontrol kekuatan angin? Nangmong Yukin tidak terkejut karena kekuatan Tan Yun, tetapi karena bakat Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, kultivator yang dapat mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah adalah kultivator dengan kualifikasi terbaik, menunjukkan bahwa dia memiliki 5 jenis jiwa janin, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin atau atribut lainnya secara bersamaan. Tetapi pada saat ini, Nangmong Yukin melihat dengan matanya sendiri bahwa Tan Yun menunjukkan kekuatan angin lagi. Bagaimana tidak terkejut? Dalam hal ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, apa yang membuat Nangmong Yukin semakin terkejut belum datang. Legenda Guntur. Dengan erangan rendah Tan Yun, tiba-tiba, di sekitar mulut setan angin yang besar, kekuatan guntur di ember guntur yang tebal, seperti naga yang melaju cepat. Dalam sekejap mata, dalam jarak 1000 kaki dari Devil's Mouth of the Wind, ribuan kekuatan seperti kilat naga, turun dari langit dengan aura sangat ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat Nangmong Yukin merasa untuk melarikan diri. Kekuatan angin dan guntur, dan aura yang kuat telah menyebabkan kekuatan kematian di lapisan tubuh Nangmong Yukin mulai runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Nangmong Yukin berteriak putus asa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, bagaimana Anda bisa mengendalikan 7 atribut? Apa maksudmu? Mati. Tan Yun mengabaikan Nangmong Yukin. Dia mengakui bahwa Nangmong Yukin jauh lebih kuat dari Ruyan Chen. Tapi dia sombong, tidak peduli teknik apa yang telah dikembangkan Nangmong Yukin, yang telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari ranah pemurnian jiwa, tetapi dia masih kalah atau bahkan dibunuh oleh iblis angin guntur. Namun, hasilnya sekali lagi di luar dugaan Tan Yun. Iblis menangis dan serigala melolong, mulut setan angin, di bawah kendali Tan Yun,
tiba-tiba berakselerasi menuju Nang Wong Yukin kecil. Tepat ketika Tan Yun berpikir bahwa Nang Wong Yukin akan terluka parah, tetapi ketika dia melihat Nang Wong Yukin, ekspresinya tiba-tiba menghilang. Setelah kekuatan kematian di tubuhnya langsung menghilang, dia memancarkan nafas kuno. Aliran kekuatan kuno putih susu, seperti naga yang berenang, mengelilinginya. Ketika pedang terbang atribut kematian di tangannya menghilang, pedang terbang seputih salju dan dalam muncul dari udara tipis. Ini seperti pedang terbang dengan atribut kuno. Tangan kiri Nang Wong Yukin ada di dadanya, dia mengayun sangat cepat, dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk membuat lintasan misterius. Ketika mulut angin setan muncul ratusan kaki di atas kepalanya, tangan kiri menari Nang Wong Yukin tercetak di dadanya, dan tangan kanannya tiba-tiba mengayunkan pedang ke langit, dan dengan dingin berteriak, "Hancurkan!" Daem, cahaya pedang putih sepanjang 300 meter meledak dalam sekejap, seolah-olah telah menembus kehampaan dan menghancurkan ruang, membuat ruang dalam radius ratusan meter penuh dengan celah ruang hitam pekat seperti jaring laba-laba. Cahaya pedang putih penuh dengan aura yang kaya dan liar, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Cahaya pedang putih menebas mulut angin iblis runtuh dalam sekejap, dan untaian bila angin besar mengamuk di kehampaan yang kacau. Seni pedang prasejarah dari Dewa Prasejarah. Tan Yun membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka bahwa Nang Wong Yukin memiliki jiwa janin yang mati dan jiwa janin kuno pada saat yang bersamaan. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Nang Wong Yukin akan menjadi pedang yang hebat. Dia sangat akrab dengan seni pedang ini. Itu adalah mantan bawahannya, Patriark Dewa Agung, teknik pedang yang digunakan oleh Dewa Agung. Di zaman kuno, para dewa liar memimpin dua suku dewa raksasa dan dewa liar untuk datang ke benua hukuman surgawi untuk mencegah dua anjing tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Medan perang pada waktu itu adalah medan perang para dewa. Tan Yun memikirkan pintu masuk medan perang para dewa yang ditempati oleh para dewa dan istana abadi, maka seni pedang prasejarah yang dipraktikkan oleh Nang Wong Yukin pasti telah ditemukan di medan perang para dewa. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, teknik pedang tidak diketahui Nang Wong Yukin sebenarnya adalah teknik pedang prasejarah, tetapi dia tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jurus pedang dari gurun besar dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapisan. Dia bisa tahu sekilas bahwa apa yang ditampilkan Nang Wong Yukin adalah tingkat ke-6 dari latihan atas. Meskipun itu hanya di tingkat 6, dari Nang Wong Yukin, yang kekuatannya kini telah meningkat ke tingkat kedua pemurnian jiwa, pedang ini cukup untuk membunuh setiap kultivator di tingkat ketiga pemurnian jiwa. Dan wilayahnya sendiri terlalu rendah, mulut iblis angin yang dia gunakan tidak tahan terhadap satu pukulan pun. Kemarahan menyebar di dada Tan Yun, dan teknik mantan bawahannya benar-benar jatuh ke tangan musuh. Tan Yun menebak bahwa seni pedang primordial sudah menjadi pembunuh terbesar Nang Wong Yukin, jadi dia harus melakukan yang terbaik, jika tidak, dia mungkin mati di sini hari ini. Penjara neraka guntur 1000 naga kembali menjadi satu. Dalam sekejap, ribuan naga guntur bergabung menjadi naga guntur dengan radius ribuan kaki di naga guntur. Arus gemerlap mengalir di permukaan tubuh naga guntur, dan naga guntur menukik ke bawah dengan serangkaian celah ruang ramping yang panjangnya ratusan meter, menghadap cahaya pedang prasejarah. Duar, begitu cahaya pedang suci dan naga guntur angin bertabrakan, kekacauan di dalam susunan pedang persegi ini bergetar. Seperti yang perkiraan oleh Tan Yun, maga petir angin tampak rapuh dan menyedihkan menghadapi pedang prasejarah. Tan Yun buru-buru menghindar ke belakang. Bunuh. Tangan kiri Nang Wong Yukin berubah satu demi satu. Tiba-tiba, cahaya pedang prasejarah membawa kehampaan yang retak dan dengan kejam menghantam Tan Yun yang telah melarikan diri sejauh 500 meter. Tan Yun,
Sudahi perlawanan yang tidak berarti, kamu bisa mati di bawah seni pedang tanpa namaku, itu adalah keberuntunganmu. Suara Nangong Yukin berhenti tiba-tiba, dan segera berkata, bagaimana ini mungkin? Adegan yang membuatnya gemetar muncul. Tetapi melihat Tan Yun dengan wajah serius, dia berkata dengan keras, luapkan. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam kekacauan di atas kepala Tan Yun, semburan waktu setebal ribuan kaki, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun yang jatuh dari langit, membombardir pedang pemangsa. Kecepatan di mana cahaya pedang prasejarah memotong di Tan Yun tiba-tiba melambat 10%, dan kekuatan cahaya pedang prasejarah habis dengan cepat dalam semburan waktu. Cahaya pedang suci sepanjang 300 zang dengan cepat menyusut menjadi raksasa 100 meter persegi, melintasi kekosongan 400 meter, dan menebas ke arah Tan Yun 100 meter jauhnya. Sebelum cahaya pedang tiba, aura kuat itu menelan Tan Yun, menyebabkan kulit di dahi, wajah, dan leher Tan Yun robek secara tiba-tiba. Dalam sekejap, kulit Tan Yun retak, dan jejak darah merembes keluar, runtuh dan menghilang di bawah nafas pedang yang kuat. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan kekuatan 8 atribut? Suara Nangong Yukin bergetar. Dia takut dengan bakat Tan Yun. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya pemandangan di depannya benar adanya. Mengandung keterkejutan dan kebingungan, niat membunuh Nangong Yukin menjadi lebih kuat. Jika aku membiarkan musuh seperti Anda hidup di dunia, bagaimana orang suci ini masih bisa bertahan di masa depan? Di masa depan, kamu terlalu banyak berpikir, hari ini kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tan Yun tiba-tiba meraung, gelombang luar angkasa. Oh, ada suara bergelombang di langit kekacauan, seolah-olah gelombang besar air transparan menembus kekacauan, dengan pasang surut ruang, menelan cahaya pedang agung yang muncul 50 kaki di belakang Tan Yun. Segera, kecepatan di mana pedang prasejarah mengejar Tan Yun 2 kali lebih lambat, dan di bawah pencucian ruang tanpa henti, itu menyusut sangat cepat. Nangong Yukin memiliki firasat buruk. Ketika dia menginjak pedang terbang, dia ditelan oleh gelombang ruang ketika dia berbalik dan baru saja melarikan diri 100 kaki. Tiba-tiba, Nangong Yukin merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat kuat, dan memusnahkan kekuatan menakutkannya sendiri, dan bergegas ke arahnya. Pergi. Tirai cahaya kekuatan spiritual muncul dari tubuh Nangong Yukin, dan kekuatan kuno dan kekuatan kematian di dalam tirai cahaya kekuatan spiritual melingkari tubuh halus. Dia sangat ingin melarikan diri dari gelombang ruang, tetapi kecepatannya begitu cepat. Tirai cahaya kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat hancur. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, gelombang ruang akan bergerak di udara dan menelannya. Langkah Dewa Hongmeng. Hiat. Tan Yun tidak terpengaruh oleh gelombang ruang. Sosoknya berkedip 3 kali sebelum muncul dan menendang Nangong Yukin di udara. Dia menyeringai dan berkata, Jalang, kamu memiliki kekuatan dari ranah pemurnian jiwa, tetapi kamu tidak bisa memakai ranah pemurnian jiwa. Dasar orang sok suci, kamu hanya bisa dibunuh olehku. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin surga dan bumi Tan Yun melintas di antara jari-jarinya, dan pedang besar senjata roh tingkat tinggi muncul di tangannya, mengangkat pedang besar dan mengarahkan ke kepala Nangong Yukin. Nangong Yukin mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan tiba-tiba senjata spiritual itu hancur seperti keramik. Piar, piar. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 4 pedang terbang, senjata roh terbaik, dan menggunakan untuk menebas Nangong Yukin dari sudut yang sulit. Meskipun kecepatan Nangong Yukin telah berlipat ganda dalam gelombang ruang, kecepatan Tan Yun dengan langkah Dewa Hongmeng lebih cepat. Menghadapi setiap serangan fatal Tan Yun, Nangong Yukin tampak cukup tergesa-gesa. Dengan atribut kuno pedang terbang harta karun terbaik,
dia memotong 4 pedang terbang Tan Yun. Hiat, dung, segel tangan kiri Nangong Yukin diikat lagi, dan sementara pergelangan tangan berputar, 6 cahaya pedang penuh aura liar meledak, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, kecepatan meningkat tajam, dan Tan Yun mengikuti. Segera, wajah Nangong Yukin sedikit memucat. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun terkejut, dan sosoknya berkedip cepat untuk menghindari. Ketika dia menghindari 5 cahaya, cahaya keenam menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun ngeri dan tidak bisa mengelak dari sisinya. Seluruh lengan kirinya terpotong mengeluarkan percikan darah, memperlihatkan tulang putih berdarah. Pergi ke neraka. Sosok Tan Yun berkedip dan muncul di atas kepala Nangong Yukin. Cincin alam semesta menyala dengan cahaya ungu, atribut pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu muncul di tangannya. Dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas, dan tangannya menggenggam gagangnya. Buam! Nangong Yukin memegang pedang untuk memblokir serangan, wajahnya berubah drastis, dan dia tidak memotong atribut pedang Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanannya dari pedang, dan pedang terbang itu hampir lolos. Aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan dan tatapan garang, memegang pedang di kedua tangan, menebas ke arah Nangong Yukin satu demi satu. Dang-dang-dang, Nangong Yukin menangkis pedang satu demi satu untuk memblokir. Setiap kali dia memblokir, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Ketika dia menginjak tubuh Fei Jian, dia akan jatuh setengah kaki. Tan Yun melesat ke langit, menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dikelilingi oleh untaian kekuatan spiritual emas, membuatnya seperti dewa perang emas. Bang! Tubuh Nangong Yukin jatuh puluhan kaki, dan lengan yang membawa pedang patah dan darah mengalir. Dia mengepalkan jari-jari Giok Qian-Qian dari gagang pedang dengan erat, dan dia dihancurkan menjadi daging dan darah. Tatapan paniknya tiba-tiba menjadi tegas, seolah-olah dia telah membuat tekad. Tan Yun, aku harus membunuhmu, bagaimanapun caranya. Wajah pucat dan mengerikan Nangong Yukin dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan 7 api berkabut tiba-tiba membakar kepalanya. 3 jiwa dan 7 jiwa terbakar. Wajah Tan Yun berubah liar, dan mata berbintang mengungkapkan kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nangong Yukin akan memahami teknik terlarang membakar 3 jiwa dan 7 jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Cukup. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, lalu berbalik dan melarikan diri ke ujung lain dari gelombang ruang. Tingkat ke-7 dari pedang seni pedang tanpa nama memotong langit. Nangong Yukin menyemburkan beberapa suap darah terus-menerus, kecepatannya 3 menit lebih cepat dalam gelombang ruang, darah menetes dari lengannya, sering berputar, dan tiba-tiba, seberkas pedang sepanjang 300 meter berbalik di hadapannya keluar. Lalu 2, 3, akhirnya, 7 cahaya pedang prasejarah, melayang di udara secara bergelombang. Nangong Yukin tidak ragu untuk menderita kerusakan jiwa yang berat atau bahkan musnah, dengan secara paksa menggunakan lapisan ke-7 seni pedang Wuming. Ketika kata-kata, pedang tebas langit, masuk ke telinga Tan Yun meraung tanpa menoleh. Bunuh! 7 lampu pedang prasejarah besar Nangong Yukin melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, dan memicu 7 gelombang ruang. Saat mereka muncul ratusan meter di belakang Tan Yun seperti kilat, mereka berubah menjadi 7.000 pegangan dan panjang 1 kaki, memang pedang hebat. Tembakan padat ke arah Tan Yun, kekuatan kuat itu membuat kekosongan radius ratusan meter hancur. Itu seperti cermin besar, menembus 7.000 lubang hitam pekat. Mengerikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.